setelah 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Halo. Ya, kita sudah selama 1 tahun di channel YouTube ini, channel YouTube Bersama Itu Belum. Masih bersama gue dan Gue. siapa kita? Siapa kita? Indes. Masih bersama gue Putih dan Tommy. tapi bedanya sekarang kita sudah menikah. Kita sudah menikah. Cia. Aduh. Akhirnya udah menikah juga. Ya walaupun pernikahan kemarin kita tuh pernikahannya kecil-kecilan aja. Nanti kita bakal bahas di satu episode khusus. Kita bakal bahas di satu episode khusus tentang pernikahan di masa pandemi ini. Kawin corona. Ya, kawin corona. But at least we want to announce to you guys that we're now married and apa ya? And happy. Married and happy. Yeah. Pakai nanya lagi married and apa ya? Jadi ya seperti yang kalian bisa lihat settingannya enggak gimana ya? Seperti yang kalian bisa lihat setupnya sudah sangat berbeda. Yeah. Kita sudah tinggal bersama tentu saja. Oh, tentu saja dong. Jadi nggak di kosan yang dulu lagi yang di episode pertama dan satu-satunya di tahun lalu itu. Ya, things happen selama setahun ini yang bikin kita nggak bisa nyempetin untuk bikin video lagi. Jadi baru sekarang, ini pun kayak tadinya tuh dari kapan udah pengen bikin ya? Sebenarnya kita ada satu video yang belum diedit loh, yang belum kita masukin. Tapi agak kurang relevan. Ya kurang relevan, udah jadi kayak kita latihan aja buat ngomong-ngomong di YouTube gitu, biar nggak kaku lagi itu. Iya. Ya, jadi kira-kira dari episode pertama kita bareng masih pacaran, masih baru pacaran. Iya. Terus episode kedua kita udah nikah gitu. Wow. Yaudah langsung aja ke topik pertama kita. Topik pertama deh ya. Yaudah langsung aja ke topik kita di episode kali ini. Ya secara de facto episode kedua. Kita mau bahas soal video yang lagi rame di Twitter. Ini kebetulan sekarang hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal 19 September. Tadi pagi ada satu video dari seorang YouTuber yang jauh kelasnya di atas gue. Maksudnya secara subscriber, pemasukan dan segala macam. Udah bukan YouTuber lagi lah, musisi dia bilangnya gitu. Oh iya, dia udah gak mau dibilang YouTuber. Udah gak mau dibilang YouTuber, musisi. Dan filantropi ya. Si musisi ini, dia bilang ke istrinya kayak, lo tuh udah kalau main di rumah gue yang nyari duit gitu. Kebetulan si musisi ini laki-laki. Yeah. Dan we have some thoughts about this. Kita ada kayaknya buat jadi materi konten di kita bonceng jadi konten seperti tentara sekutu membonceng nikah. Gua set. Iya gak sih? Sejarah SMP banget. Tapi kalau kata membonceng pasti kita ke situ kan. Iya. Kayak kita mau bahas ini nih kayak bro secara anjing tua banget gua. Berhubung kita juga newly married. Iya. Ya. Dan kita emang pengalamannya baru gitu, tapi kayak ya namanya orang nikah, kita udah punya visi misi yang sama lah masuk ke dalam step pernikahan ini gitu. Actually itu bisa jadi satu emphasis yang harus kita tekankan di video ini gitu untuk merespon video itu. Di situ gue ngelihatnya musisi itu kan usia pernikahannya udah lebih tua daripada kita lah ya gitu loh. Dan gue juga nggak mau ngejudge pernikahan tuh harusnya kayak gimana tiap orang gitu kan, namanya visi pernikahan orang tuh berbeda-beda. Ini tadi si Putih berbicara lagi soal visi. Cuma balik lagi ke sini, gue ngelihat di video itu kayak seakan-akan ini si YouTuber, si musisi which is lakinya ini kelihatan banget terlalu mendikte gitu lah. Mendikte istrinya harus kayak gimana. Dan gue nggak ngelihat ada satu bagian pun di mana dia berusaha untuk dengerin si ceweknya. I mean ketika kita udah nikah, ini dari perspektif gue aja. Ketika udah nikah, yang namanya pernikahan itu kan adalah suatu ikatan di mana lo bakal ngejalanin hidup udah bareng-bareng, bukan cuma sama dia, bukan cuma sama si ceweknya, tapi juga sama keluarganya gitu loh. Kalau misalnya di usia pernikahan lo yang udah segitu, lo baru ngomong sama cewek lo bahwa udah lo gini-gini aja, lo di rumah aja, lo stay aja, biar gue yang cariin nafkah buat lo gitu loh. Terus kayak si ceweknya ngangguk-ngangguk aja, dan ceweknya bahkan nggak diberi kesempatan, nggak ditanya lo maunya kita ngejalanin hubungan kayak gimana, lo maunya kita ngejalanin rumah tangga kayak gimana gitu loh. Itu suatu hal yang agak miris ya. Iya. Bisa dibilang miris sih, karena kayak gimana? At least untuk kita berdua
pernikahan itu harus setara, seimbang. I mean, bukan satu menguasai yang lain. Kayak ada orang bilang, lu mah suami takut istri gitu. Nah, enggak kayak gitu, tapi kayak enggak juga lakinya ngedikte, si istrinya ngge aja gitu loh. Kalau kasarnya kayak kalau ini ya. Ketika gue nonton video itu dan gue ketika gue lihat si istrinya, at least di klip itu ya, gue nggak tahu ini full konteksnya gimana karena emang nggak dicantumin ya sumbernya. Nggak dicantumin ya sumbernya. Dan apa ya, dia bilang suami lelaki itu menyukupi bukan dicukupi. By the way, ini secara KBBI salah sekali ya, mencukupi. Aduh, kita berdua editor soalnya. Kita berdua penulis kita berdua editor penerjemah. Ini mohon maaf nih, mencukupi, C itu tidak membaur. Ingat. Tidak perlu udah Ivan Lanin untuk menjelaskan. Itu ada yang janggal. Menurutnya gini, iya perempuan itu harus gimana ya? Menurut gue gini, gak salah jika seorang perempuan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena gue kenal banyak orang yang memang passion mereka jadi ibu rumah tangga. Mereka bahagia banget jadi ibu rumah tangga gitu loh. Mereka dengan sukarela mengerjakan itu, emang ya gue demen kayak gini, hidup kayak gini gitu. Tapi ya yang perlu gue tekankan sekali lagi, mereka yang pengen itu, mereka yang punya pilihan untuk itu gitu. Tapi ketika lo dipaksa menjadi ibu rumah tangga sementara hati lo tidak menyukai itu, it's not gonna end good. Contohnya gini deh, yang paling dekat gue ada 2 contoh sih. Emak gue sendiri itu ibu rumah tangga dari waktu gue baru mau lahir. Beliau resign waktu kira-kira hamil 7 bulan. Kemudian memutuskan bekerja lagi ketika gue kelas 3 SD. Selama berapa tahun sih kelas 3 SD tuh? 8 tahun ya. Mohon maaf nih. Selama 8 tahun beliau jadi stay at home mom itu, atau ibu rumah tangga itu, awalnya sih ya happy aja, namanya ya fokus lah ngurus anak, ngurus rumah gitu. Pikiran lu gak kebelah-belah. Tapi lama-kelamaan bosen, dia bilang. Bahkan setelah adik gue lahir, yang gue udah gedean kan, gue udah umur 7 tahun, adik gue masih hamil, gue terus lahir. Tapi kayak hidup gue gini-gini doang, gue gak ada temen, gue gak ada kegiatan paling iseng-iseng aja bikin baju gitu. Beliau suka bikin baju-baju buat adik. Terus kayak bokap sih ya ikut-ikut aja, kayak lu mau ngapain gue bodo amat, yang penting nafkah gue, karena emang bokap sudah mapan kan waktu beliau belum nikah. Tapi ya gitu, nyokap lama-lama merasa kalau panggilan hatinya itu bukan jadi ibu rumah tangga. Dan saat itu beliau memutuskan, ya udahlah gue manfaatin ijazah gue pendidikan, gue jadi guru. Padahal sebelumnya nggak mau jadi guru, sekarang malah happy jadi guru. Gitu udah. Ya kebetulan karena bokap, karena nyokap gue orangnya keras kepala dan bokap emak ya gampang luluh lah. Akhirnya ya emang maunya kayak gitu, mau diapain lagi? Jadi ya emang secara nafkah udah cukup dari bokap, tapi fulfillment si istri sendiri apakah cukup gitu? Ya itu dia. Masalahnya gini, aku dari awal gue dari awal pacaran sama dia juga, gue ngelihat dia emang orangnya kagak bisa diem gitu loh. Jadi kayak si Putih itu bukan tipe orang yang bisa lu suruh diem di rumah kagak ngapa-ngapain, cuma ngurus cuci piring doang. Wah, lu susah banget nyuruh dia cuci piring gitu. Gue masak gue fine, masak 3 kali sehari nggak ada masalah. Lu kalau cuci piring najis. Nah, gue juga males cuci piring. Masalahnya gini aja, kalau misalnya nih gue nyuruh si Putih buat udah kamu ini aja di rumah aja, jadi ibu rumah tangga, kamu lakuin semua urusan rumah tangga, biar aku yang nyari nafkah gitu. Itu sesuatu yang sangat misalnya sekalipun Putih mau, gue nggak bisa mengandalkan dia untuk semua hal rumah tangga, karena dia gampang bad mood kalau disuruh nyuci piring gitu loh. Spesifik ya? Spesifik banget cuci piring gitu loh. Dia mau disuruh nyikat WC, mau disuruh nyapu ngepel, kalau ada kotoran, ada tai-tainya kucing juga dia mau ngeberesin gitu. Tapi untuk spesifik nyuci piring, gue nggak tahu nih dia ada dendam, ada trauma apa di masa lalu, agak pernah cerita sama gue. Kayaknya udah cerita deh. Yang mana sih? Tugasku dari SMP sampai sekarang cuci piring di rumah, males banget anjir. Aduh, ya sama sih, gue juga gitu. Makanya gue sekarang males banget cuci piring kan. Nah itu dia kekurangan dari kita berdua sama-sama masih cuci piring gitu loh. Kalau masak bisa rebutan. Nah itu dia. Kayak aku masak ini, jadi yang mana duluan gitu. Iya. Ya, aman masalah bikin makanannya, beresin setelahnya. Nah itu dia. Kalau beresin sampah, kami rajin. Iya. Sementara itu kami baru menikah ini dan baru tinggal bersama setelah
COVID gitu kan. Iya. Mau nge-hire pembantu rumah tangga yang occasional juga agak riskan gitu loh. Dan mungkin udah nggak ada. Nah itu dia. Anyway, balik lagi ke topik soal gue nyuruh, kalau misal gue nyuruh Putih jadi ibu rumah tangga ya gitu loh. Plus gini, dia kemarin kan sempet abis resign dari pekerjaannya, kemudian 3 bulan atau 2 bulan nganggur gitu loh, nyari kerja. Dia sendiri uring-uringan, nggak tahu mau ngapain gitu loh. Dan dan uring-uringan itu bikin gue ngelihat dia uring-uringan kayak gitu sangat tidak tenang gitu. Padahal gue nyuruh, gue cuma bilang bahwa ya udah kamu cari kerja aja, cari kerja, apply, terserah apply. Tapi dia kayak si Putih bilang ke gue bahwa apply aja itu, kalau misal kita kan ya beberapa orang kayak termasuk gue, kalau misal apply kan ya udah apply aja, tulis surat application letter terus apply gitu kan, beda-beda perusahaan segala macam, ya udah no problem buat gue. Tapi ya yang gue lihat dan yang gue dengar dari Putih, dia merasa exhausted akan hal itu semua gitu loh. Itu bukan masalah dia apply kerjanya, tapi di masalah ketika dia ngerasa bahwa dia nggak ngerjain apa-apa gitu, dan accomplishment-nya nggak ada gitu loh. Karena kayak ya kalau apply kerja kayak lo ngirim dan a lot of times, bukan sometimes, seringkali just get lost in the void. Nah itu dia. Nggak ada retribusi baliknya gitu. Iya, nggak ada. Kayak ibaratnya kayak lu ngirim surat ke lu ngirim surat ke laut gitu loh. Lempar botol. Lu cuma berharap untuk harapan lu untuk surat lu berbalas itu sangat kecil gitu loh. Ibaratnya lu kayak ngomong sama orang yang seharusnya ada di situ, tapi dia nggak ada gitu. Dan gue ngeliat Putih kayak gitu, wah nggak bisa, nggak bisa kalau misal dia harus jadi ibu rumah tangga dan uring-uringan sendiri, bisa-bisa jadi bad mood segala macem kalau misal dia tinggal di rumah sendiri ngurus inian rumah tangga gitu. Udah gitu ya, si Putih ini lo tahu sendiri, bagi yang udah nonton channelnya Putih dulu kuliahnya di Perancis, kuliahnya sejarah, kuliahnya sejarah, terus punya pengalaman kerja di institusi yang lumayan ngetren banget nih, kayak orang-orang people would kill to work there gitu loh. Nah portofolionya udah bagus, dan gue nggak bisa, kayak gue tuh orangnya bisa dibilang kayak juri Indonesian Idol gitu, gue nggak bisa ngelihat bakat disia-siain gitu aja gitu. Nah Putih ini bakatnya terlalu. Lu bayangin orang dengan degree kayak Putih lu suruh jadi ibu rumah tangga gitu loh. Ada yang mau. Set deh. Ada orang yang mau. Ngaco ya. Ya emang mungkin passionnya dia di situ lah. Iya. Gue berusaha positive thinking aja nih, kayak maybe it's her passion, maybe she wants to be a mom, she really wants to be a mom, but not me. Girl, no. Gue cuma pengen jadi mak kucing, udah itu doang. Tapi sayangnya lagi nggak bisa pelihara kucing di sini, soalnya kita di apartemen di tempat di 25 di lantai 25 malah gitu kan, dan kita emang ada peraturan dari pengelola gedung bahwa kita nggak bisa bawa peliharaan di sini. Sayangnya pet friendly ya, nggak pet friendly, meskipun di bawah apartemen banyak kucing. Dan gue sering banget nyuruh Putih, kamu misalnya kamu jangan di atas mulu lah, turun ke bawah main sama kucing, kasih makan kucingnya gitu loh. Dia ya males-malesan gitu. Iya kerjaan banyak gitu, tapi kalau disuruh ke bawah, disuruh gerak, mager banget orangnya. Ya gini ya, udah lelah bekerja, habis itu apain? Rebahan. Ketemu kucing. Disuruh ketemu kucing apa rebahan? Rebahan main kucing boleh nggak? Nggak boleh sayangnya. Kalau boleh ku bawa ke sini. Kucing oren ntar gue bawa. Mau. Nah terus juga ini kan dari bagaimana gue melihat dia gitu. Terus kalau misal dari pribadi gue sendiri, gimana ya? Gue ngerasa bahwa ini kita udah ngomongin soal ideologi, udah ngomongin soal prinsip, udah ngomongin soal personal opinion gitu loh. Gini loh, apa yang bikin gue pengen nikah sama Putih dan apa yang bikin gue jatuh cinta sama dia adalah bagaimana dia itu pemikirannya sangat-sangat luas, sangat-sangat terbuka, dan dia bisa diajak open minded anjir. Itu istilahnya sangat abuse. Iya, sangat abuse banget. Ntar kita bahas itu panjang sendiri tuh kalau misal bahas itu. Boleh. Iya. Putih ini berwawasan luas, berilmu pengetahuan yang tinggi, dan berbudi pekerti yang luhur. Aduh.
Jadi kayak apa ya? Secara finansial dia bisa lebih sukses dari gua gitu loh. Nah, amin. Sama-sama sukses. Sama-sama sukses gitu loh. Nah, sekarang apa namanya? Kalau misal gue pikir nih dari gue sendiri, kalau misal gue mau ngomong egois, kalau misalnya dia kerja, gue kerja, penghasilan kita berdua ditambah, kita hidup enak, coy. Mohon maaf nih, gimana pun gue Padang ya. Gue pengen hidup enak, gue pengen duit banyak gitu. Nah, nih ibaratnya gaji gue ya privilege lah kita lah, mungkin nggak seprivilege anak-anaknya Haritanu, cuma kita privilege lah gitu. Kalau misal dibanding orang-orang di sana yang jauh gitu, apalagi di masa COVID ini kita masih gue alhamdulillah masih bisa mempertahankan pekerjaan gue, dan ya dia bisa hitungannya 3 bulan lah sejak dari resign di masa COVID dia langsung dapat kerjaan lagi. That's really cepet banget gitu loh. Cepet banget. Itu tetap ya, karena sebelumnya sempat freelance juga kayak sebulan 2 bulanan ya. Sebulan 2 bulanan, dan udah gitu, udah gitu kan kebetulan nih hobi gue kan ini ya apa namanya koleksi parfum ya. Akhir-akhir ini gue lumayan banyak koleksi parfum juga, dan lo bisa nanti lihat lah di channel gue buat review parfum. Subscribe ke channel pribadinya Tommy. Perfumes and Characters. Ya, gue juga linknya dia yang bulat-bulat itu pas terakhir video. Ya, nah dengan menggabungkan gaji dan pemasukan kita berdua, kita udah punya sesuatu yang lebih dari cukup untuk hidup enak gitu loh. Ya kalau misalnya Putih males masak atau gue males masak, no worries, kita tinggal apa namanya GoFood aja lah ya gitu lah. Iya, nggak perlu takut GoFood mahal, lebih baik masak gitu. Ya udah tinggal hidup enak. Iya, itu zaman ngekos banget. Tapi ya udah, sekarang kita nggak perlu pusing mikir gimana harus makan gitu. Kita nggak perlu pusing mikirin kita mau beli ini nih, aduh gimana ya, apakah nunggu gajian aja? Nggak usah, tinggal beli aja. Nggak bercanda, nggak sekaya itu. Gue mau beli mobil. Punya Nmax. Iya. Masih Beat. Nah, jadi ya itu ya, kalau misal ngegabung duit kita jadi banyak gitu loh. Dan ngapain, maksud gue ngapain orang sekaya Putih ini dijadiin cuma berumah tangga doang gitu loh. Itu sih kalau misal dari gue juga. Terus yang gue lihat adalah ini, mari kita coba beranjak dari ngomongin si apa namanya musisi yang itu. Gue mau bilang influencer, coba aja. Iya, emang influencer sih ya. Gue mau coba beranjak dari ngomongin ngomongin musisi itu ke konteks dimana kenapa banyak banget cewek-cewek yang agak lightly offended sama video itu gitu. Gue mau bawa ini ke skop ke arah yang lebih luas, dimana memang masyarakat heteronormatif ini lebih banyak banget yang mengharuskan cewek-cewek kalau misal udah nikah ya udah di rumah aja, karena pencapaian perempuan yang paling tinggi itu menurut mereka adalah menikah atau punya anak sih. Nah itu dia. Nah kita coba bahas ke arah sini nih. Coba menurut lo gimana? Banyak ya. Kayak kembali lagi kalau misalnya keputusan si istri untuk jadi ibu rumah tangga ini ada karena konsensus di antara keduanya, ada karena kompromi di antara keduanya, dimana pendapat si istrinya ini didengar kayak emang oke, ya udah deh, gue nggak apa-apa stay at home mom, gue nggak apa-apa jadi ibu rumah tangga asal begini. Ada yang kayak mungkin arrangementnya kayak gitu. Ada juga yang kayak oh ya mau gue pengen jadi ibu rumah tangga aja gitu, udah selesai, itu kayak nggak ada masalah. Tapi gue punya masalah sama para suami, para laki-laki yang bilang aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harus di rumah aja. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu nggak boleh kerja setelah kita nikah. Nggak mau tahu. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harus ibu rumah tangga setelah anak kita lahir. Gue punya masalah besar sama orang-orang kayak gitu. Gue punya masalah besar sama pandangan yang kayak gitu. Kalau emang ada konsensus di antara kedua, berarti komunikasinya lancar dong. Betul. Suami mendengarkan istri, istri mendengarkan suami. Tapi kalau ada pemaksaan dengan kata-kata aku nggak mau tahu, pokoknya harus, itu udah red flag, udah lampu kuning lah kasarnya. Kalau misalnya di lampu kendaraan sih, lampu lalu lintas ya. Udah kelamaan nggak keluar nih, lupa.
Ya, pokoknya itu udah lampu kuning menurut gue, itu udah tanda-tanda yang lo harus waspadain lah kalau misalnya gue mau agak blatant ya, agak mak-belak-belakan gitu. Karena sering kali awalnya dari sini bakal berujung ke yang lain gitu. Pembatasan secara finansial ini bikin laki-laki, karena di sini konteksnya pernikahan hetero ya, laki dan perempuan. Pembatasan finansial dari si laki-lakinya ini, dari si suaminya ini, akan menjadi bentuk kontrol di mana si istrinya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada duit dari suaminya. Untuk hidup aja nggak bisa. Yeah. Dan ini seringkali jadi bahan manipulasi. Ini udah masuk ke ranah KDRT kalau kayak gitu. Jadi manipulasinya bilang, kamu pokoknya harus ikut apa kata aku, atau nanti kamu aku cerain, kamu nggak punya uang. Bisa ancamannya kayak gitu. Bisa banget. Ya udah, aku tinggal kamu nikah lagi, kamu nggak bakal punya pemasukan sama sekali. Bisa ancamannya kayak gitu. Yeah. Seperti yang sering kita lihat di sinetron Suara Hati Istri. Nah lo, kurang peregangan. kurang peregangan. I mean gini, lo ngelihat Suara Hati Istri terus itu sinetron campy banget, itu sinetron apaan sih anjing, dikit-dikit lagu Rosa gitu kan. Yeah. Gak apa-apa, silakan berikan uang teteh Rosa. Tapi gini, gue sebulan di rumah ya waktu sebelum nikah kemarin, dimana bokap nyokap gue itu nyetel Indosiar dari siang sampai malam, tengah malam mau tidur. Gue sampai pusing denger lagu Suara Hati itu kan lupa judul lagunya. Ini apa, Hati Yang Mau Sakiti? Iya, itu lagu teteh itu. Laguku Menangis itu. Gue merhatiin ini sinetron emang campy, tapi emang kalau kita dengerin cerita-cerita orang, ini emang bener adanya. Banyak yang bener adanya gitu loh. Mungkin gak selebay aku akan menceraikanmu gitu-gitu, aku akan menikah lagi gitu. Mungkin mukanya gak selebay itu gitu, tapi kayak skenario-skenarionya itu menurut gue cukup realistis, dimana itu sering kejadian. Ya, mungkin nggak ada orang yang tiba-tiba ngiklan, aduh perutku sakit nih, obati dengan ini gitu. Nggak ada, itu nggak ada. Gitu. Itu paling jaib sih. Itu jaib. Product placementnya aneh banget ya. Iya. Ya, terus ya nggak mungkin ada juga orang diserempet beat dikit langsung mati gitu kan. Paling lecet dikit terus lu termarah-marah gitu kan ke abangnya gitu kan. Terus tapi emang banyak di skenario di mana kontrol finansial dipegang si suami, kemudian istri jadi nggak bisa apa-apa, dan ya ujung-ujungnya nggak berakhir baik gitu. I mean karena kontrol ekonomi pemasukan dan pengeluarannya pegang suami. Kalau misalnya suami mengancam si istri atau bener-bener melakukan pengabaian, contohnya kayak harusnya sebagai istri dapat duit bulanan, ini kayak gue bodo amat, duit gue buat gue, tapi lu cari aja sendiri gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Padahal awalnya dibilangin udah ntar hidup kamu aku yang tanggung gitu kan. Itu udah masuk KDRT, jenis pengabaian ekonomi. Kalau mau dicek silakan ada di undang-undang PKDRT tuh P-nya apa ya? Ya itu deh pokoknya. Pencegahan apa penghapusan? Penanggulangan apa penghapusan? Lupa. Ya pokoknya P. Iya, pokoknya UU PKDRT ada di situ. Dan kalau misalnya udah ngancem-ngancem itu udah masuk kekerasan psikologis nggak sih? Masuk. Iya, udah masuk kekerasan psikologis. Ada lagi di UU PKDRT. Kalau udah main fisik udah tau lah ya. Nah itu dia. Gitu. Lagi pula gini loh, kita nggak mau bicara lebih jauh kalau misalnya udah menyangkut soal agama gitu loh. Maka kalau misal agama ngobrol aja sama kita, sama siapa kayak gitu, sama Roy Shihab gitu kan, kalau ya, yang udah bagus gitu. Mbak Najwa Shihab. Nah iya. Jangan Najwa Shihab bukan. Kakaknya apa dia sih? Nggak tahu deh. Mbak Najwa tuh ya itu. Ya gitu lah. Kita coba, gue mau coba bahas ini dengan pendekatan yang sekuler, tapi dari sudut pandang laki-laki juga. Gini loh, jadi sebelum nikah gue dikasih tahu sama, gue diwanti-wanti nih sama bokap bahwa Tommy nanti kalau misal sudah nikah sama Putih, Tommy harus hati-hati, harus bisa megang kontrol atas Putih gitu loh, harus bisa megang kendali atas pernikahan ini gitu. Nah, salah satunya adalah Tommy coba jangan sampai gajinya itu dilampaui oleh gajinya Putih gitu loh. Karena kalau misal udah kayak gitu, Putih bakal jadi orang yang balik kontrol Tommy, bukan Tommy yang kontrol Putih gitu loh. Nah, ini
Ini sedikit memberikan gue insight tentang bagaimana pandangan di masyarakat patriarki, bagaimana pandangan para laki-laki terhadap perempuan yang seakan-akan maskulinitasnya tercoreng lah gitu karena gaji yang dilebihkan istrinya gitu loh, gaji yang dilampaui oleh istrinya gitu. I mean, kita tadi ngobrol soal gimana perempuan harusnya nggak usah kerja. Itu mungkin salah satu cara bagaimana suami juga pengen menjaga kontrolnya atas istri gitu loh. Nah, sekarang gini aja, kalau misal kita ngomongin soal maskulinitas gitu loh. Dengan lu ngomong ke istri lo bahwa aku nggak mau tahu, kamu di rumah aja, kamu jangan kerja, kamu urusin rumah, kamu jangan kemana-mana, biar aku yang cari nafkah. Aku nggak mau tahu gitu kan, udah ada aku nggak mau tahu, dan lo nggak mau ngedengerin bagaimana si perempuan itu harusnya bertindak gitu loh, dan lo expect si perempuan untuk manut-manut aja gitu. Kita metaforakan sebagai lo naruh rantai di tangannya, lo naruh rantai di tangan sama kakinya, karena dengan begitu lo mencopot dia atas kebebasan dia untuk mendapatkan penghasilan sendiri, lo melucuti dia dari kebebasan dia untuk bukan cuma mendapatkan uang bagi dia sendiri, tapi juga untuk menghabiskannya sesuai keinginan dia sendiri gitu loh. I mean, ya oke lah, lu kaya, lu bisa ngasih istri lu, misalnya ya kayak si YouTuber itu udah kaya lah dia gitu, musisi musisi itu udah kaya lah, lagunya udah disetel kemana-mana gitu kan, ya gitu lah pokoknya. Nah, dia duitnya udah banyak, dia juga ngasih duit buat istrinya gitu, oke lah, fine. Tapi at the same time tetap aja istri bergantung sama suami untuk mendapatkan duit itu, which is power untuk menghabiskan uang bukan nggak pernah ada di istri, tapi ada di suami gitu loh. Jadi ya suami bisa aja narik uang yang dikasih sama ke istrinya tiap bulan, karena mau si suaminya bilang dia baik, mau si suaminya bilang dia sayang sama si istrinya, mau gimana pun power tetap ada di suami kan gitu loh. I mean, dengan merantai tangan dan kaki istri lo seperti itu, apakah lo merasa punya kontrol? Apakah lo merasa kuat? Apakah bukan itu malah menunjukkan kelemahan lo sendiri gitu loh? I mean, pasti ada kekhawatiran bagi laki-laki. Kalau misalnya kita lepas rantainya si cewek, kita biarin cewek itu nggak usah ada rantai, istri kita nggak usah dirantai, mereka akan lepas keluyuran, ngelawan kita, take over our power gitu, take over our masculinity gitu. Ada pasti ketakutan kayak gitu kan. Dia dimana ketakutan kayak gitu yang juga di-perpetuate sama istilah stereotipe suami takut istri gitu loh. Cuma balik lagi deh gini, what's better gitu loh, lo ngekang istri lo dan dia masih setia sama lo, atau lo nggak usah ngekang istri lo sama sekali tapi dia masih tetap setia sama lo, itu gimana caranya tuh? Nah, nih gue kayak so tau banget, kayak Bang Jago banget kalau ngomong kayak gini sih. Siap Bang Jago. I mean, gue juga nggak tahu nih, kita nikah baru berapa bulan sih hitungannya, baru sebulan ya, baru sebulan. Kita nikah tanggal berapa? 9 Agustus 2020. Nah, kita baru sebulan nikah. Kita juga hitungannya baru setahun lebih lah pacaran gitu. Setahun setengah pacaran. Pas nikah kita setahun setengah pacaran. Kita udah sebulan nikah. Dan itu bisa dibilang umur yang sangat muda lah, umur yang lo nggak bisa mematok umur pernikahan dan umur pacaran kita untuk bisa bilang bahwa kita nih pasangan yang ideal gitu. Kita ini pasangan yang seharusnya seharusnya jadi pasangan tuh kayak gini. Enggak, couple goals. Iya, anjing, anak Instagram banget bahasanya. Nah, gue nggak mau bilang bahwa hubungan gue sudah mencapai ke tahap itu, karena ya jalan kita masih panjang banget gitu. Dan nggak bisa dibilang sempurna juga, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Ya. Cuma sampai saat ini, bagaimana cara gue bisa memaintain hubungan gue sama Putih? Kalau dari guanya sendiri nih ya,
adalah dengan dengerin dia. Gue dengerin dia dalam segala hal tentang relationship kita ini. Kita akan bahas soal pernikahan kita yang specifically itu the wedding. Specifically the wedding di episode yang selanjutnya ya. Tapi gue mau ngasih sedikit a glimpse of what happened in our marriage waktu itu. In our wedding waktu itu, marriage sekarang ya. Yeah. What happened in our wedding saat itu adalah kami saling konsultasi. Jadi gini, gue udah punya bayangan gue mau nikah kayak gimana. Habis itu gue ngobrol sama Putih, menurut kamu gimana? Itu jadi gue udah punya plan gue, tapi gue nanya menurut dia gimana. Nah, dia plannya sebenarnya nggak jauh beda sama gue gitu loh. Cuma dia punya pemikirannya sendiri dan dia juga punya condition yang harus dia penuhi juga sendiri gitu loh. Dan sama-sama bareng-bareng kita bisa mengkompromis dua hal ini menjadi satu gitu loh. Dan ketika kita udah komit kepada satu plan yang udah kita tetapkan ini, kita stick with that gitu loh. Even ketika kita mau improvise, kita pasti bakal ngomong satu sama lain gitu loh. Mungkin bakal banyak konflik yang tercipta pada saat itu gitu. Kita nggak mau matok bahwa hubungan itu harus kayak kami berdua, karena emang jadi kami berdua tuh susah banget gitu loh. Dan standar orang beda-beda, itu yang pertama, dan personality orang beda-beda, nggak mungkin dipatok-patok jadi sama kita berdua. Iya, nggak bisa gitu loh. Tapi at least ketika lo ada konflik, lo ada perbedaan, lo omongin bareng-bareng gimana caranya menyelesaikan perbedaan tersebut. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya nggak ada berat di satu pihak gitu loh. This is what happens in our wedding gitu loh. Dan begitu waktu kita pacaran juga, kita maunya pacaran kayak gimana gitu loh. Kita maunya ketemu berapa minggu sekali, berapa bulan sekali. Terus kalau misalnya kita ketemu berapa bulan, sedih banget kali ya. Kayak LDR kemana ya, padahal mah cuma Rawabelong sama Cikini. Itu dia, udah Cikini Tangerang lagi ya. Iya, untung ngekos kan pada akhirnya. Nah, ya udah gitu kan, akhirnya ya kita ngobrolin semua hal tentang yang menyangkut tentang hubungan kita omongin bareng-bareng, kita cari masalahnya bareng-bareng. Kalau misal dia mau dan mungkin karena guanya sendiri juga agak bandel dan nggak terikat sama satu norma dan tatanan masyarakat tertentu gitu. Jadinya gue bener-bener sangat bisa versatile dengan dengan setiap rencana yang mau kita buat gitu loh. Sama dengan dia juga, dia orangnya kan bandel banget nih. Di sekolah di pesantren tapi ngelawan mulu gitu kan. Iyalah. Berantem sama ustazah adalah jalan ninja. Nah itu dia, jadinya kita bisa fleksibel nyusun segala macem gitu loh. Udah gitu keluarga kita berdua santai semua juga, dua-duanya gitu loh. Jadinya ya susah jadi kita gitu loh. Nggak semua jalanan semulus kita. Nggak semua jalanan semulus kita. That's what I actually mean. Tapi tetap kuncinya sebuah hubungan adalah lo harus dengerin pasangan lo gitu loh. Lo harus tahu pasangan lo maunya apa, dan lo harus bisa accommodate maunya dia. Dan ya lo harus jangan pernah ngekang dia gitu. Dan lo harus bisa mengutarakan mau lo apa. Nah itu dia. Itu penting banget. Lu gini. Kan kalau misalnya dengerin gue dari tadi, dengerin. Kayaknya gue menyarankan lo untuk jadi yes man gitu loh. Gue nggak menyarankan setiap laki-laki untuk jadi yes man juga sama sekali. Karena ya ujung-ujungnya kalau yes man ya lo timpang. Dan kita di sini nyari keseimbangan. Dan apa yang dibilang sama bokap gue itu, ketika maksud dia adalah istri bisa ngendaliin suami, itu faktornya bukan cuma faktor soal gaji istri lebih gede dari suami, tapi bagaimana suami nggak bisa suami tuh jadi orang yang yes man terus sama istrinya gitu, yang takut, yang dia nggak bisa mengutarakan apa yang dia mau, dia bahkan nggak tahu apa yang dia mau gitu. Iya. Dia cuma mau istrinya aja, ya, simping banget gitu loh. Iya. Dan sebaliknya, istri yang nggak bisa ngutarain apa yang dia mau, yang ujung-ujungnya nggak istri doang sih, mungkin pasangan in general aja ya, belum atau sudah menikah, ya mau cewek atau cowoknya kayak nggak bisa ngomong jelas itu, kayak
aku maunya kita kalau ngedate bayar 50-50, tapi dia jadi ngambekan, diutarakannya nggak ngambek gitu. Iya. Jadi nggak jelas, nggak capek banget itu bakal bikin lelah kedua belah pihak. Dan kayak gue ngerti ngomong gitu tuh kadang-kadang nggak gampang, karena gue pribadi waktu awal-awal kita jadian pun gue punya masalah untuk mengutarakan apa yang gue mau utarakan. Kayak gue pengen ngomong, gue mau bilang aku nggak suka kalau kita kayak gini, tapi karena memang tidak terbiasa dari kecil untuk mengutarakan perasaan, jadi susah. Dan itu butuh waktu untuk akhirnya aku bisa sampai kayak sekarang ini ya. Yeah. Butuh sangat lama waktunya, kayak bener-bener aku bisa kayak gue bisa ngomong, aku jujur aja nggak suka kalau kamu memperlakukan aku kayak gini. Aku prefer kalau misalnya kita sistemnya kayak gini, kamu gimana? Itu harus dilatih. Dan dari awal relationship itu lo juga harus punya mindset dalam diri sendiri. Oke, gue nggak mau jadi orang yang ngambekan, gue nggak mau jadi orang yang jujur aja ngerepotin orang lain kayak gitu. Gue harus latihan ngomong. Sesusah apapun itu gue harus latihan. Coba, dan pasangannya pun juga harus sabar. Kayak lo coba tunggu dia, kalau lagi berantem ya, emosi lagi naik, kadang-kadang susah ngomong kan. Kalau gue jujur, gue sering diem dulu, gue tarik napas, gue susun kata-katanya di otak gue dulu. Gue mau ngomong ABCD baru gue ngomongin kayak gini, tadi itu gini, sementara aku maunya gini. Menurut aku gini, gimana kalau gini gitu. Jadi dia juga dengerin kayak, oh ya udah, aku nangkep mau kamu apa, aku maunya kayak gini. Nah disitulah kompromi ketemu di tengah. Oke, kalau gitu karena kamu maunya gini, aku maunya gini, gimana kalau kayak gini? Nah iya, ngerti kan, meskipun dari gue ngomong gini terus gitu. Lo gini loh. Kalau kita ngomongin maskulinitas ya, gue paling males ngomongin jadi cowok tuh harus kayak gimana, karena kayak gitu kayak anjing cowok banget lo, misi Bang Jago gitu kan anjing. Cuma gini aja deh, sebagai manusia gitu lah ya. Apa namanya, lo harus bisa untuk ngomong secara tegas apa yang lo mau, apa yang lo expect, dan apa yang lo nggak mau. At least gini, gue ngerti bahwa setiap orang itu susah mengutarakan apa yang dia mau karena dia sendiri nggak tahu apa yang dia mau. Tapi at least lo tahu apa yang lo nggak mau gitu loh. Nah itu dia, dan itu harus lo utarain, harus lo bisa utarain secara tegas, tapi juga tidak memaksakan gitu loh. Tegas bukan berarti memaksakan. Tegas adalah lo tahu apa yang lo mau, dan gini, lo punya argumen yang kuat kenapa lo lo mengharuskan pasangan lo untuk bisa kayak gitu loh. Misalnya kayak Putih, kalau misal marah sama gua gitu loh, dia bisa ngambek, diemin gua sampai 2 hari gitu lah, kagak di WhatsApp, kagak diajak ngobrol gitu loh. Nggak pernah ya misalnya berkomunikasilah, cari momen yang tepat di mana lo bisa berkomunikasi sama-sama dengan kepala dingin. Misalnya begitu pada akhirnya lo bisa hubungin Putih, jangan langsung ke permasalahan lah gitu. Coba obrolin yang baik-baik aja dulu, kayak ngomongin Game of Thrones jelek banget ya kemarin gitu. Atau 2019 banget Bang. Iya, 2019 banget gitu loh. Ini kasus corona 4.000 hari ini. Iya gitu. Atau apa namanya? Wah ada ini nih, si Tatiana Maslany bakal jadi She-Hulk nih gitu. Wah keren banget gitu loh. Nah begitu lo udah ngobrol dan lo akhirnya bisa sama-sama saling ketawa-ketawa dan have fun as if nothing happen, baru bawa topik itu gitu loh. Jadi gini ya, langsung lo ngomong sama dia. Jadi gini, terkait yang kemarin kita kan sempat berantem soal gini. Nah aku jujur dari aku sendiri, aku ngerasa bahwa it bothers me that lo bisa ngediemin gue selama 2 hari tanpa lo bisa ngomongin gue bikin salah apa gitu loh. Coba deh awal-awal gue mau lo ngomong dulu salah gue tuh apa sebenarnya kemarin gitu loh, gue bikin salah apa gitu loh. Mungkin bakal susah buat dia untuk ngomong dan lo bakal didiemin lagi, tapi disitulah lo membuat keputusan juga buat diri lo sendiri, apakah dia worth it untuk dipertahankan atau lu memang ngelihat dia fight for it gitu, dia fight to change herself gitu loh. Apakah dia berusaha sekuat mungkin untuk mengutarakan perasaan dia, mengutarakan salah lo apa, ataukah dia malah
ya kamu nggak bisa gitu dong, kamu pikir aja sendiri. Kamu salah apa gitu loh. Aku nggak bakal ngubungin kamu lagi sampai kamu tahu salah kamu apa gitu. Wah udah, aku merah sob. Ini Ustadz nyuruh muhasabah. Iya, nyuruh muhasabah. Jam 2 pagi dibangunin Qiyamul Lail. Pikirkan kesalahan kamu pada orang tuamu. Nih, kalau lu udah sampai digituin sama sama pasangan lu gitu loh. Lo kasih ultimatum terakhir gitu. Karena gini, itu merupakan sesuatu tindakan yang kekanak-kanakan gitu loh. Dan bisa bikin efek jangka panjang bukan cuma ke hubungan lo sama dia, tapi buat mental health lo juga gitu loh. I mean, gini lah, cowok nggak usah malu-malu ngomongin mental health lah gitu loh. Dan cowok bisa juga di emotionally abuse sama ceweknya gitu loh. Nah, kalau misalnya dia udah kayak gitu, itu udah sama aja dengan emotional abuse gitu loh. Lo kasih ultimatum aja, ini lu nggak boleh kayak gitu, itu sifat yang kekanak-kanakan. Kalau misalnya dia udah nggak mau dengerin nggak mau dengerin lo dengan bilang bahwa ya aku kan emang orangnya gini ya, emang cewek kan kayak gini gitu, kamu harus maklum dong gitu. Udah sob, mending lo udahin itu hubungan. Nah, lo install Tinder, lo swipe nah Tinder mulu. Iya, siapa tahu gitu kan, masih maunya Tinder gitu, dapat rezekinya juga di Tinder gitu, siapa tahu. Tapi ya Ingat yang kali batas itu. Sorry, ini dark joke banget. Tidak appropriate sekali, tapi aduh. Iya, pokoknya ya udahlah, nggak worth it cewek kayak gitu buat dipertahanin gitu loh. Nah, balik lagi, ini kita udah lumayan melenceng jauh. Cuma iya, intinya adalah lo harus bisa tahu apa yang lo mau. Lo harus bisa tegas untuk not only love her but also love yourself gitu loh. Dan ketika lo bisa ngelihat bahwa di hubungan ini komunikasi berjalan dengan baik, dan lo bisa mempertahankan hubungan itu, dan ya God forbid hubungan kalian nggak akan lekang oleh waktu gitu loh, nggak akan gampang diterjang badai gitu. Salah. Gitulah pokoknya, yang penting komunikasi, ujung-ujungnya intinya satu, komunikasi gitu. Kedua belah pihak harus belajar ngomong dan harus belajar dengerin. Ya. Gitu. I mean gini, udahlah, stop kita ngomongin soal ideologi konservatif, liberal, wahabi, ateis atau apalah itu, sekuler. Cuma yang namanya hubungan harus sesuai konsensus. Kalau misalnya lu pengen cari istri yang mau diem di rumah aja, then it means lo memang harus cari istri yang secara konsensual mau diajak untuk jadi ibu rumah tangga saja. Bukan lo jadian sama orang terus ngajak dia nikah, begitu nikah lu baru nyuruh dia di situ tanpa ngomong apa-apa sebelum nikah. Baru lu nyuruh dia di situ untuk jadi ibu rumah tangga aja, nggak usah kerja gitu loh. Maksa gitu loh. Itu anjing sih. Itu ngejebak, itu udah namanya. Iya, lo itu udah kekerasan psikis. Udah kekerasan psikis kalau udah kayak gitu. Nah, makanya jangan jangan maksa kalau misal dia nggak mau gitu loh. Nah, bukankah kita kalau mencintai seseorang kita harus membiarkan dia bebas? Nah, itu. Kita bebaskan dia. Kalau misalnya lu mau ngekang ini orang, lu nyari bukan cinta, men. Lu nyari kontrol. Iya, lu nyari kuasa. Gitu. Enak tau punya hubungan yang dimana lo nggak harus kontrol tapi lo bisa dengerin satu sama lain. I mean, Putih mau dengerin gua dan Putih juga mau didengerin sama gua gitu loh. Apa sih? Aneh ya? Kok warnanya aneh ya? I mean, Putih itu mau dengerin gua, dan gue juga mau dengerin dia gitu. Apa sih dari tadi susah banget. Nah, I mean dari situ sendiri it's enough for me to be happy in this relationship gitu loh. Iya, dan kalau kamu sendiri gimana? Ya iyalah ya. Kan kayak being in a relationship, berada dalam sebuah hubungan di mana gue bisa jadi diri sendiri tanpa gue harus pura-pura jadi orang yang lebih kalem, lebih religius, lebih ladylike, whatever that means, whatever the hell that means. Ya kayak gue bisa kentut kayak apa tahu depan dia jam berapapun, dan ya paling ngomel kebauan aja tapi dia bisa ketawa gitu. Gue bisa nggak mandi 2 hari.
Oke, this is disgusting, tapi ya kadang-kadang sometimes it happens gitu loh. Iya, cuma kalau misal udah bau banget badannya, gua sindir-sindir mulu ya, gitu. Ya itu masalah hygiene. I mean, gue bisa jadi diri sendiri gue yang dimana gue bisa bego-begoan berdua, nggak cuma sendiri tapi berdua. Kita berdua bisa mengekspresikan diri dengan apapun itu. Kita berdua bisa menjalani hobi kita masing-masing. Gue cuek aja dia ngumpulin parfum, gue nge-hoard makeup, dia juga bodo amat gitu kan. Kayak malah kadang-kadang nanya nggak mau beli makeup gitu. Kayak I'm super happy in this gitu. Gue sangat bersyukur pada Tuhan di seluruh alam semesta ini. Gue dapet orang yang benar-benar 100, ya mungkin 98% match sama Udah gue. jujur aja, nggak 98 juga, berapa Waktu yo? itu 80. Menurut Oke Cupid 80%. Aduh, tapi kalau menurut kamu berapa persen? 98. 98. 2%-nya apa? Berapa persennya ketidaksempurnaan kita sebagai manusia? Iya sih. Aja. Kentut dia yang bau, hobinya dia makan jengkol gitu kan. Jengkol enak ya. Enggak, itu kombinasi yang tidak tepat. Itu kentut kamu bau sama doyan makan jengkol. Pergerakan what? Intensitas. Bukan Intestin. Gastrointestinal, menyengsarakan, Berarti mau baru mau jadi Mahfud MD. Aduh. Ya, kayak gitu lah. Bingung apa lu ngomong. Ya intinya I'm really happy and I'm super grateful that we found each other. Apaan sih aja Kayak kata Demasif, tidak perlu kamu cari aku tidak perlu cari kamu. Bukan gitu. Oh bukan ya? Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku gitu. Cinta yang mempersatukan dua hati yang berbeda ini gitu. Anjay, aduh ntar gue ditangkep deh ngomong anjay. Ya, gitulah pokoknya. Gitu. Banyakan ngalor ngidul Jadi tapi panjang, ini jadi panjang banget cuma setengah jam urusannya. doang loh. Makanya, ya udah, gitu aja kali ya. Enggak, untuk episode kali ini cukup sekian dan terima kasih. Enggak, tapi belum. Jangan lupa subscribe ke channel gue. Jangan lupa subscribe ke channelnya Tommy. Perfumes and characters di link di sini. Ya, somewhere around here. Gue nggak tahu sini apa sini, lo lihat aja nanti. Ntar lihat pas gue ngupload dah. Iya. Subscribe ya. Subscribe ke channel kita. Boleh videonya di like kalau emang suka. Kalau yang dengerin ini di Spotify atau Anchor FM, bolehlah di follow apa di subscribe sih ininya. Istilahnya lupa, udah lama nggak buka Spotify. Udah pokoknya diituin lah. Iya, gitu. diituin lah. Sampai ketemu di series berikutnya, video-video berikutnya. Dadah. Pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Yes. Selalu sehat.